Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang membaca tanda waktu. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang alat ukur waktu, panjang, dan berat. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara menggunakan alat ukur waktu. Nah, sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan belajar membaca tanda waktu. Membaca tanda waktu itu bagaimana sih? Ya, berarti kita membaca jam. Cara membaca jamnya itu gimana? Nah, baik. Yang pertama, kita mengulangi pembelajaran lagi. Jam itu ada dua, yakni jam analog sama jam digital. Jam analog itu yang ada jarum jamnya, jam digital itu yang tidak ada jarum jamnya. Nah, lalu jam analog itu ciri-cirinya gimana sih? Nah, jam analog itu ciri-cirinya menggunakan 3 jarum. Jadi ada 3 jarum. Jarum panjang, jarum pendek, dan juga jarum yang bergerak tiap detik. Nah, jarum pendek itu menunjukkan untuk jam. Nah, lalu jarum panjang itu menunjukkan menit. Baik, ciri yang selanjutnya adalah jarum pendek berpindah setiap 1 jam. Nah, jadi jarum pendeknya di jam analog itu berpindah setiap 1 jam. Lalu jarum panjang berpindah setiap 5 menit. Jadi yang jarum panjang itu berpindah angkanya setiap 5 menit. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh di samping itu, bagaimana penjelasannya? Ya, jarum pendek di angka 3. Jarum panjang di angka 12. Perhatikan gambar di samping. Jarum pendek di angka 3 dan jarum panjang di angka 12. Nah, berarti cara bacanya bagaimana kalau seperti itu? Ada yang tahu itu menunjukkan jam berapa? Benar, dibaca pukul 3 tepat. Nah, untuk dibaca itu berarti dibaca pukul 3 tepat. Nah, kalau ditulis bagaimana? Ditulis pukul 03.00. Nah, Bunda Im ulangi. Kalau dibaca itu pukul 3 tepat. Tapi kalau ditulis pukul 3.03.00. Sampai sini paham anak-anak? Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, bagaimana itu caranya? Nah, jarum pendek di angka 9. Jarum panjang di angka 1. Nah, jarum pendeknya di angka 9, jarum panjangnya di angka 1. Nah, itu cara bacanya gimana sih? Itu sudah ada jam 9 belum? Sudah. Nah, kalau lebih di atas dari jam 12 itu dikatakan lebih. Nah, lebihnya kalau ada di angka 1 itu berarti lebih 5 menit. Bunda Im ulangi. Angka panjang kalau jam 9 tepat itu di angka 12. Tapi ini di angka 1, berarti berjalan 1 angka. Lah, lebih dari 5 menit berpindah 1 angka itu ditambah 5 menit. Jadinya dibaca pukul 9 lebih 5 menit. Ditulisnya 09.05. Sampai sini paham anak-anak?
Baik, lalu contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya itu jarum pendek di angka 4, jarum panjang di angka 3. Berarti kalau jarum pendeknya di angka 4 berarti jam 4. Kalau di angka 3 berarti lebih berapa menit? Kan di atas jam 12 itu jarum panjangnya. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Dari angka 12 ke angka 1 itu 5 menit, satu angka. Dari angka 1 ke angka 2 ditambah lagi 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3 ditambah lagi 5 menit. Jadinya bagaimana? 5 ditambah 5 ditambah 5. 5. Berarti kalau dijumlah menjadi 15 menit. Atau bisa juga dikali 5 dikali 3 karena berpindah ke 3 angka. Jadinya 15 menit. Nah, lalu dibacanya berapa? Dibaca pukul 4 lebih 15 menit. Ditulisnya gimana? Pukul 04.15. Baik, contoh yang selanjutnya. Jarum pendek di angka 5. Lalu jarum panjang di angka 6. Nah, seperti yang tadi. Jarum pendek di angka 5, jarum panjang di angka 6. Berarti kalau 6 di angka 6 ini berarti berapa menit? Ini sudah ada jam 5 belum sih? Nah, kalau belum melewati jam 12, jarum panjangnya belum melewati angka 12, berarti belum ada jam 5. Nah, kita hitung dulu menitnya. Dari angka 12 ke angka 1. 12 ke 1, 5 menit. 1 ke 2, 10 menit. Tambah lagi 5 menit, 5 menit, 5 menit, lalu 5 menit lagi. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya ada 5 menit. 5 menitnya 6 kali. Berarti 5 dikali 6. 5 dikali 6 berapa? Ya, 30 menit. Karena ini belum melewati angka 12, berarti masih dihitung jam sebelumnya. Jam 4. Berarti jam 4 lebih berapa ini? 30 menit. Dibacanya pukul 4 lebih 30 menit. Ditulisnya seperti ini. Nah, ditulis. Bu Naim ulangi lagi. Dari angka 12 ke angka 1, 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2, 5 menit. 2 ke angka 3, 5 menit. 3 ke angka 4, 5 menit. 4 ke angka 5, 5 menit. Lalu terakhir 5 ke 6, 5 menit. Nah, sampai sini paham anak-anak? Contoh yang selanjutnya. Jarum pendek di angka 5, jarum panjang di angka 9. Nah, kalau belum ada melewati jam 12, berarti belum ada jam 5. Sama seperti yang atas tadi. Nah, berarti dari angka 1 ke angka 9 ini ada berapa menit? Nah, kita hitung kembali. Dari angka 12 ke angka 1, 5 menit.
Dari angka 1 ke angka 2, 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3, 5 menit. Angka 3 ke angka 4, 5 menit. Angka 4 ke angka 5, 5 menit. Angka 5 ke angka 6, 5 menit. Angka 7 ke angka angka 6 ke angka 7, 5 menit. Angka 7 ke angka 8, 5 menit. Angka 8 ke angka 9, 5 menit. Berarti ada banyak menit. Menitnya berapa aja nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 5 menit. 5 menitnya 9. Berarti 9 dikali 5. Berapa 9 dikali 5? Ya, 45 menit. Berarti ditulis belum ada jam 5, berarti masih jam 4 lebih 45. Dibacanya 4 lebih 45 menit. Sampai sini paham anak-anak? Baik, setelah kita belajar jam analog tadi, cara membaca jam analog tadi, sekarang kita belajar cara membaca jam digital. Nah, jam digital itu ciri-cirinya bagaimana sih? Yang pertama, tidak ada jarum jamnya. Nah, di jam digital itu tidak ada jarum jamnya, baik jarum jam panjang ataupun jarum jam yang pendek, apalagi yang detik, yang bergerak terus itu. Nah, lalu ciri yang kedua, terdiri atas 4 atau 6 angka. Kalau 4 angka itu berarti hanya jam dan menit saja. Kalau 6 angka berarti jam, menit, dan juga detik. Lalu, setiap 2 angka dipisahkan oleh tanda titik 2. Nah, setiap 2 angka ada titik 2. 2 angka lagi, titik 2 lagi. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk ke contoh. Nah, pada jam digital di atas menunjukkan pukul. Nah, sudah ada pukulnya. Pukul 10, 8, lalu 36. Kalau di jam digital tidak ada ditulisnya, karena ditulisnya sudah ada angkanya itu, tetapi hanya ada dibaca. Dibacanya pukul 10 lebih 8 menit lebih 36 detik. Seperti itu. Lalu contoh yang kedua. Nah, pukul 8.2.30 berarti menunjukkan pukul 8.30. Dibacanya pukul 8 lebih 30 menit. Nah, seperti itu. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk PR, mengerjakan paket halaman 77, latihan 2. Nomor 1, D, G, H, dan K. Nomor 2, poin A, B, dan E. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.